Sifat mandiri berarti melakukan sesuatu dengan sendiri yang tidak bergantung pada orang lain. Sifat mandiri ini tanpa disadari sangat memberikan kontribusi yang positif baik secara psikologis mental kita maupun secara fisik. Nah, seperti apa kontribusi positif dari sifat mandiri yang semestinya kita kembangkan? Ikuti ya video kali ini. Jangan di-skip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seiring dan senada dengan berjalannya waktu, kita sadari atau tidak, sifat mandiri sangat mutlak kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Sifat mandiri berarti melakukan segala sesuatu tanpa menggantungkan diri kepada orang lain. Nah, tanpa kita sadari, sifat mandiri ini sangat memberikan kontribusi yang positif baik secara mentalitas atau mental kita dan fisik kita. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang beberapa manfaat dari sifat mandiri yang sekiranya perlu kita kembangkan. Apa kontribusi positif dari sifat-sifat mandiri yang sekiranya perlu kita kembangkan? Langsung saja ya teman-teman. Yang pertama, mengetahui apa yang Anda inginkan. Artinya begini, mengetahui sekiranya apa yang paling kita butuhkan, sekiranya mengetahui apa yang Anda butuhkan. Ya iyalah, sifat mandiri itu kan berarti kita sudah berusaha menyelesaikan masalah. Artinya begini, kita lebih tahu, berarti kita sudah terbiasa membuat suatu keputusan, kita bisa jadi terbiasa menyelesaikan suatu perkara, bagaimana kita mengambil keputusan, bagaimana kita membuat agenda untuk menyelesaikan suatu masalah, berangkat dari apa yang kita ketahui. Misalnya seperti ini, di tengah pandemi ini, kemudian di seluruh segmen bisnis itu bisa kita lihat terjadi sesuatu yang di luar dugaan, sehingga banyak segmen-segmen bisnis segera perlu tertangani oleh setiap kita yang berbisnis, kira-kira seperti itu. Nah, bagi kita yang sudah terbiasa mengembangkan sifat mandiri, tentu dengan sigap bahkan siap lebih awal mensikapi kondisi perekonomian bisnis yang kita tekuni di era pandemi saat ini. Tentu berbeda dengan kita yang tidak memiliki sifat mandiri. Mungkin dikit-dikit ngeluh sama orang tua, mungkin dikit-dikit mengeluh dengan pasangan dan seterusnya. Nah, ini tidak berlaku bagi kita yang memiliki sifat mandiri. Oleh sebab itu saya katakan di pointer yang pertama ini adalah kita jauh lebih tahu apa yang kita inginkan, sehingga kita ahli membuat konsep keputusan dan merancang sebuah keputusan untuk kita realisasikan demi perkembangan atau progres dari bisnis yang saat ini kita tekuni atau pekerjaan yang saat ini harus kita selesaikan. Kita yang paling tahu harus seperti apa dan bagaimana sasarannya seperti apa, kita yang paling tahu. Sehingga pointer yang pertama ini perlu kita perhatikan karena sangat memberikan kontribusi ya. Selanjutnya, kontribusi yang positif dari sifat mandiri itu kita jauh lebih memiliki rasa percaya diri. Nah, rasa percaya diri ini ya jelas dimiliki oleh orang yang mandiri. Karena apa? Karena kita tahu bahwa apa yang kita lakukan ini ya tidak menyusahkan orang lain, tidak membuat orang lain menderita. Semua itu berangkat dari pointer yang pertama tadi, keputusan ada di tangan kita, ya. Berbeda dengan orang yang tidak mandiri, nggak percaya diri, ya. Karena orang yang tidak mandiri, tidak percaya diri karena apa? Kehidupannya menggantungkan pada orang lain. Misalnya ambil contoh pada orang tua, dia
tidak bisa percaya diri karena kehidupannya kondisinya dipasok orang tua, misalnya seperti itu. Nah, dipasok orang tua ini logikanya mestinya kalau orang waras, orang normal itu mengurangi percaya diri, apalagi sudah tua. Sampai kapan kehidupan saya harus sembunyi di ketiak orang tua? Sampai kapan saya harus seperti apa ya istilahnya keong seperti ini? Nah, introspeksi itulah yang sekiranya perlu kita gugah. Ingat teman-teman, semua di kehidupan ini, semua ada kapasitasnya, semua ada batasnya. Tidak yang mandiri maupun yang mandiri. Kalau yang mandiri masih banyak keuntungan, meskipun di dalam kehidupan ini ada kapasitasnya, yaitu percaya diri, ada kepuasan tersendiri atas kerja keras kita, atas usaha yang kita maksimalkan, begitu. Berbeda dengan kapasitas orang yang tidak mandiri. Kalau kita minta sama orang tua, sampai kapan? Nunggu orang tua kita keok, nunggu orang tua berangkat ke alam berikutnya, baru kita keok. Jangan ya, itu sangat sesuatu yang perlu diantisipasi. Kalau menurut saran saya, lebih baik stres, jungkir balik, berjuang mati-matian di saat tua daripada jungkir balik di saat tua dan senada dengan setuanya usia orang tua kita. Jangan. Jadi lebih baik, akan indah ketika kita berjuang mati-matian di saat muda, kita akan menikmati di masa tua. Sehingga ada pepatah, berakit-akit dahulu, bersenang-senang kemudian. Jadi saya pikir dengan sifat mandiri ini, yang pointer yang kedua, percayalah akan menambah nilai percaya diri karena tidak melibatkan orang lain demi kesenangan kita, tanpa membuat orang lain menderita demi kesuksesan kita. Jadi melangkah lebih percaya diri dengan sifat mandiri. Kemudian selanjutnya, kontribusi positif dari sifat mandiri yang ketiga, mengatur hidup jauh lebih baik. Jadi artinya begini, mengatur hidup lebih baik artinya yang bisa menentukan kebahagiaan, baik secara kemantapan finansial, kepuasan atas kinerja kita, capaian-capaian yang kita inginkan, itu kita yang bisa menghandle, kita yang bisa mengatur, ya. Tidak perlu orang lain, begitu ya. Misalnya kita menginginkan sesuatu produk misalnya, barang misalnya, atau kita menginginkan sesuatu yang ideal yang kita teman-teman inginkan. Saya percaya dalam kehidupan ini kita kaya akan keinginan, kita kaya akan sesuatu yang kita harapkan. Nah, bagi orang yang mempunyai sifat mandiri, ini posisinya seseorang itu jauh lebih memiliki sifat yang bisa mengatur dirinya. Kapan dirinya harus bahagia, mantap secara finansial, kapan dirinya bisa bahagia secara material yang dia harapkan. Kira-kira seperti itu. Berbeda dengan orang yang tidak mandiri, tentu tidak merasakan hal seperti itu karena hidup matinya bergantung pada orang lain, terutama orang tua. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi boleh percaya, boleh tidak, semua bisa terbuktikan. Jadi aturlah diri kita, manajemenlah diri kita menurut kapasitas kemampuan yang kita upayakan. Semakin upaya kita maksimal, semakin upaya kita lebih luar biasa, kemungkinan jauh apa yang kita inginkan itu bisa tercapai atau terwujudkan. Kira-kira seperti itu. Sehingga pointer pertama, pointer kedua, sebelum memasuki bisa mengatur diri sendiri di sini, itu memberikan kontribusi yang kuat jika mana kita sinergikan menjadi satu kekuatan. Seperti itu. Kemudian kontribusi positif bagi kita yang memiliki sifat mandiri itu yang keempat, bisa menjadi diri sendiri. Nah, ya, menjadi diri sendiri. Posisinya seperti ini. Yang jelas, memiliki sifat mandiri itu tentu jauh lebih bisa menempatkan posisi menjadi diri sendiri. Karena apa? Semua proses kehidupan, kemudian tahapan yang kita inginkan, tahapan yang kita ambisikan, itu memang berfokus pada diri sendiri, tidak membandingkan orang lain.
perlu kita pahami, teman-teman, bisa dibuktikan menjadi diri sendiri itu jauh lebih membahagiakan, lebih mendamaikan, lebih menyejahterakan daripada kita harus berpura-pura menjadi diri orang lain atau menginginkan menjadi seperti orang lain. Kita harus bagaimanapun juga sebagai orang Indonesia yang notabene-nya adalah kita adalah orang yang beragama, apapun agama itu sangat mengindahkan untuk supaya kita memegang nilai religiusitas atau memegang ilmu agama sebagai bekal kehidupan. Artinya apa hubungannya dengan menjadi diri sendiri? Ada, teman-teman. Kita ambil contoh. Kita harus percaya bahwa di dalam kehidupan ini yang namanya kematian, saya urutkan, yang namanya kelahiran, rezeki, jodoh, kematian, itu sudah ada yang mengatur. Nah, secara teori, ya mudah ini kita katakan, tetapi tak sedikit orang yang bisa menerima kenyataan bahwa kelahiran, rezeki, jodoh, kematian itu ada yang menolak. Kita ambil contoh dari hal yang rezeki. Ketika kita menyadari bahwa sering berungkap rezeki sudah di tangan Tuhan, kita sudah diberi takaran, kita tinggal mengusahakan memaksimalkan semaksimal mungkin. Tapi berapa banyak di antara kita justru dongkol, bahkan menjadikan momok ketika melihat keberhasilan orang. Pernah saya katakan di salah satu video yang saya mengatakan bahwa kita lebih condong pada senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Nah, ini tolong digarisbawahi, perlu kita hindari. Jadi menjadilah diri sendiri, kata kuncinya, supaya kita lebih fokus pada progres atau kemajuan. Salah satunya juga memberikan kontribusi sifat mandiri. Nah, mandiri ini memberikan kontribusi menjadi diri sendiri. Posisinya ya, karena dengan menjadi diri sendiri, kita jauh lebih bisa berdamai. Kontribusinya positif, memberikan kebahagiaan secara psikologi, ya, memberikan kesehatan secara fisik. Karena kalau pikiran kita itu sehat, mendatangkan imunitas, berdampak secara positif terhadap fisik kita, sehingga pola pikir yang positif-positif yang ada dalam diri kita menjadikan diri kita itu lebih sehat, ya, kemudian lebih bisa berpikir positif yang saya katakan, sehingga kita jauh bisa lebih menghargai kapasitas kemampuan diri kita. Nah, kira-kira melalui 4 pointer kontribusi positif dari sifat mandiri itu tadi, bisa kita gunakan rujukan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita bisa menjadi pribadi yang mantap di dalam kemandirian melalui kontribusi sifat mandiri yang perlu kita kembangkan sehingga memberikan kemantapan di dalam meraih suatu prestasi. Jadi kata kuncinya, percayalah teman-teman, jangan pernah mundur untuk memiliki sifat mandiri dan memiliki sikap mandiri. Sifat dan sikap mandiri perlu kita kontribusikan sehingga tidak ada orang yang terugikan di dalam kebahagiaan kita dalam mencapai suatu kesuksesan dunia. Ingat, seringkali kan di dalam kehidupan ini kesuksesan itu dianalogikan dengan kemantapan ekonomi, kemantapan material, dan lain sebagainya. Berbeda waktu kecil. Siapa yang paling banyak pialanya, di situ yang paling pintar. Di usia yang semakin bertambah, bukan masalah knowledge atau pengetahuan saja, bukan masalah pinter saja, tetapi skill apa yang sekiranya bisa memantapkan dari sifat kemandirian dengan output kemantapan ekonomi yang kita bisa miliki. Semoga memberikan inspirasi dan semangat. Salam inspirasi, semangat, sukses untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.